warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah anu dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah urang sadayana dina sasi Ramadan tersugi kana dinten anu katujuh. Jadi puasa orang teh geus meunang 7 poe. Keur saha anu teu puasa? Anu puasa mah berarti hampir 30 poe. Tapi insyaallah ku Allah Ta'ala eta jalma nu ngalaman batal teh sing diampuni di dunia jeung ka akhiratna, amin. Kalayan jalma nu ngajamal puasa ka dinten tadi sing meunang pengampunan di dunia jeung ka akhiratna, amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mugia salamina dilimpahkeun ku Allah Ta'ala kepada baginda alam, tiada rasul yang paling agung, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah tur syafaatna sing dilimpahkeun ka para kulawargana, ka para suhada, ka para sahabatna, kepada para tabi'in dan juga kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita semua tahu bahwa di Indonesia ini mengenal yang kita tahu, yang kita tetapkan sebagai pengetahuan bahwa 5 agama yang disahkan, yaitu yang pertama Islam, yang kedua agama Hindu, agama Buddha, yang keempat agama Kristen, dan yang kelima agama Konghucu. Artinya negara kita bukan negara Islam. Kenapa bisa dikatakan bukan negara Islam? Karena negara kita tidak punya usuluddin, sejarah-sejarah tentang Islam. Maka keislaman negara kita yaitu Indonesia berkiblat kepada para aulia alias para wali. Makanya agama di Indonesia tentang Islam, budayanya itu terlalu mengada-ada tentang Islam. Ayana warakut masalah jarah,
bahwa jarah teh haram, aya nu parobot masalah jarah teh sunnah. Jadi si umat teh kadang-kadang bingung, apakah berziarah itu haram? Apakah berziarah itu sunnah? Umat banyak yang bingung. Umat yang bingung tadi tinggal di posisinya diluruskan bahwa kita meyakini agama Islam itu aqaid kita satu di dalam rukun Islam itu, yaitu rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ayat duit naik haji teh gitunya. Berarti rukun Islam yang kelima itu menunaikan ibadah haji. Dalam menunaikan ibadah haji itu ada satu hukum sunnah, yaitu berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Balik lagi ke masalah tadi, kalau berziarah itu diharamkan, berarti artinya kita pun haram berziarah kepada Rasulullah. Makanya kita punya satu keyakinan bahwa kita beragama Islam, artinya disunahkan untuk berziarah. Ziarah yang paling utama itu ziarah kepada ibu bapak. Bapak 40 kali ke haji, 40 ratus kali umroh, karena ziarah kanu jadi ibu bapak itu sah kita ziarah. Maka perbanyak ziarah kepada orang tua kita, baru berziarah ke Mekah Al-Mukarramah. Yaitu kita berziarah ke Mekah itu kepada siapa? Kepada baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi Bapak kalau dengar desas-desus ziarah itu haram, entah haram di mana? Ari urang rukun Islam nunaikeun ibadah haji aya ziarah ka Mekah nyaeta kakang jeung Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ziarah ke Madinah yaitu ke kanjeng Nabiullah Muhammad. Buat apa kita ke Madinah? Kita menjalankan arba'in sholat 40 waktu, berziarah memenuhi panggilan Allah melalui rutinitas ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak di dunia ini ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pengurus bumi, khalifatu bil ardh. Berarti khalifah itu pengurus tentang bumi, mengenai aturan-aturan yang diterapkan oleh Allah, kita harus menjalankan. Jadi sampai kapanpun Bapak, akidah Bapak, aqaid Bapak, ketahanan jiwa tentang prinsip beragama, pegang Islam. Walaupun saat ini Islam itu dikucilkan, Islam itu diintimidasi, karena ulah-ulah orang yang mengaku Islam yang membuat satu permasalahan. Muncul di negara timur Islam ISIS, muncul di dunia barat Islam modern. Kemarin ada orang Islam memboikot orang Australia di TV. Muncul pembantaian terhadap kaum Syiah, kaum Sunni, orang Islam sendiri. Maka oleh dunia dikecam.
diketahui bahwa Islam itu tukang membantai orang. Na'udzubillah. Bagaimanakah pertanyaan tersebut bila muncul di publik? Pak, katanya Islam itu suka bantai orang ya, teroris. Ditanya aja rukun Islam sama Bapak. Kalau rukun Islam kan berapa? Ada 5. 1, syahadat, zakat, sholat, puasa, haji. Nggak ada. Yang ke-6 teroris. Berarti teroris penjahat. Ya. Bukan orang Islam. Kalau bapak-bapak dituduh teroris, buktikan DPO-nya. Ada nggak daftar pencarian orang Dudung? Tidak ada, Pak. Dudung telah membunuh 14 ekor bebek di rumah makan bebek tepi sawah. Tidak ada, Pak. Berarti sama orang-orang yang mengintimidasi tentang Islam. Jadi di Indonesia ini ada 5 agama yang disahkan. Kenapa kita memilih Islam? Inna dina indallahi, agama yang disempurnakan Allah itu bukan agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, tapi Islam. Tapi senawa Allah ngomong itu pada kita terang pan iman kurang naka Allah. Alhamdulillah kita iman kepada Allah, berarti Allah pun akan memberikan keterbukaan usaha kita. Kenapa kita sebagai Islam usaha kita kurang bagus, iman kepada Allahnya tanggung, setengah-setengah. Makanya bapak dan ibu biasakan mengislamkan diri minimal sebulan sekali, minimal 3 bulan sekali, atau setahun sekali. Cara mengislamkan diri, kita sholat hajat 8 rakaat, 2 rakaat salam. Usolli sunatan hajati 2 rakaat salam sampai 8 rakaat. Jadi bukan 2 ke 8 salam, bukan. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sudah beres kita 8 rakaat sholat hajat, baru kita angkat ke-12 tangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Wala wasi'a kursiyyuhu samawati wala ya'uduhu hifdhuhuma. Arah alam semesta ada berapa? Ada 6. Kalau mazhab ada 4. Berarti yang pertama mazhab atas, kedua mazhab bawah, ketiga mazhab barat, utara, timur, selatan. Kita membaca syahadat sebanyak 6 kali agar diketahui alam lahut, alam gaib, alam malaikat, alam ilmu, alam bumi, alam semesta mengetahui bahwa bapak dan ibu menganut agama Islam.
Nah, kalau Bapak tidak menganut agama Islam atau menganut Islam, tidak diketahui makhluk-makhluk Allah, pasti loba gogoda, loba cobaan, loba ujian, loba musibah, loba kesulitan. Lamun dagang gede, modalna gede, penghasilan anak gede, dikeunana hese nagina, itu kesulitan. Kenapa bisa seperti itu? Tidak ada pertolongan dari Allah. Kalau kita benar-benar Islamnya, mustahil Allah tidak memberi pertolongan. Allah berjanji, innaka la tuflihul. Allah akan memberi pertolongan kepada orang atau hamba yang benar-benar beragama. Nah, cara mensadarkan itu seperti itu. Baca ayat kunci 1 kali, langsung membaca syahadat 6. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar itu banyak. Kalau kita orang Sunda, insya Allah ada para malaikat Sunda yang diutus oleh Allah yang mengetahui bahasa kita, berniat mengagungkan ketetapan ilmu Allah, berniat mengislamkan diri saya, istri saya, anak-anak saya. Nanti mitohama di luar jalur, nah, sama urusan mitohama berarti anak dan istri. Ulangi, sejak ngagungkeun ketetapan ilmu Allah, berniat saya mengislamkan diri. Sebutkan nama kita siapa? Dudung bin Dadang binti Enes. Nama istri kita siapa? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anak kita siapa? Kita bintinya, bapaknya. Bintinya berarti ibunya. Anak kita yang satu lagi, anaknya satu tidak kebul. Itu dibaca syahadat 6 kali baru diislamkan. Tutup aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bojo urang kerarete cium keningna cemplok ulah jeung bibirna. Eta mah yang menginjaan poe eta. Keningnya kening ini cium keningna. Tek mamanya didoakeun ku aa atau ku ayah ku apa nya. Sing netep dina selamat, sing rajin ibadahna, sing taat ka Allah ka Rasul gitu. Lamun dengan bahasa Indonesia silahkan dirubah bahasanya, berniat mengagungkan ketetapan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berniat mengislamkan diri, nama siapa, bapak siapa, ibu siapa, istri kita siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, anak kita bapaknya siapa, terus ya, tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya kami tidak berilmu, tetapi ilmu itu hanya engkau yang menggerakkan.
innaka antal alimul hakim, dan engkau yang memiliki hakim tertinggi. Usapkeun ka urang, usapkeun ka pamajikan urang. Moal pamajikan urang moal jadi gogoda urang, anak urang moal jadi gogoda urang. Siapapun tidak akan menjadi cobaan kita karena satu posisi, yaitu Islam. Kenapa kita buat ibadah? Pamajikanmu ibadah. Kenapa pamajikan orang rajin ibadah? Orang ibadah karena tidak pernah diislamkan. Bukan Islam, mana mau ibadah? Nggak mungkin. Kalau sesama Islam pasti mau ibadah. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum sesi kedua dilanjutkan. Silakan, ada pertanyaan? Ibu, ada pertanyaan? Oh, bukan, bertanya dulu, Pak. Kita bukan lagi ngobrol kan? Pak, saya mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mangga. Maksudnya di luar jalur, ya, jelas. Betul. Jadi pertanyaan saya, apakah Allah menetapkan takdir itu dipolis atau memberikan beberapa kemudian? Kembali lagi, kita harus ngaji fikih. Takdir itu ada berapa macam? Gitu. Ada takdir mufrad yang masih bisa digoyang. Kedua, takdir ajali itu. Berarti takdir tersebut macamnya ada dua. Semua atau apapun ditakdirkan oleh Allah itu ada yang ditakdirkan mufrad, ada yang ditakdirkan ajal. Komarudin hidup tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa, akan kaya, akan miskin, apa. Itu ditulis oleh Allah. Di dalam nyawa itu sudah ditetapkan programnya. Bakal kaya, bakal miskin, bakal gini, bakal itu sudah ditentukan. Soalnya oleh Allah ditentukan, bahannya oleh Allah ditentukan, namanya takdir mufrad. Ada takdir ajali, akhirnya Komarudin tersebut akan menemui ajalnya, ditetapkan tanggal anu, bulan anu, tahun anu. Itu tidak dapat diganggu gugat, disebutnya takdir ajali. Gitu, Pak. Jadi segala kehidupan ini benar sudah diatur oleh Allah. Yang susah diongget-ongget itu takdir ajal. Takdir ajal ada berapa? Ada 4. Hiji jodoh, kedua rezeki, ketiga musibah, masalah, ujian, coba, keempat cilaka. Kurang cilaka akan dikotok tepupu. Itu bisa ajari ya Allah. Udang-udang sareh kaipikeun teh dahar lauk hayam. Udang ngalindur teu nyaho teh tai kotok pelowok ajari eta gitu. Bukan mungkin lagi nyari atuh. Cara ngamek galakan manehna gitu. Nah itu berarti kembali kepada takdir yang ditentukan oleh Allah. Nah kembali untuk meraih takdir tadi, manusia diberi akal. Silakan pelajari agar menemukan solusi hidup tentang ilmu lahir, tentang ilmu batin, ilmu mati, ilmu hidup. Pelajari silakan. Yang penting kembali kepada tujuan Allah. Apakah mufrad Allah yang sudah ditetapkan ini bisa bergeser atau makin kuat dengan ketetapan ajalnya? Na'udzubillah ini. Ya, masih ada pertanyaan? Kalau belum puas dilanjutkan lagi nanti. Barangkali yang lain ada yang tanyakan.
Nah, orang wah dijunalaki ku Allah, teuing kaayaan Allah sama gitu. Taurat ngartun gitu mah. Ajanna pasti. Aya oge indungna hayang boga budak lalaki, hiji teh budakna awewe gitu. Dibere ngaran neni teh pos jalu. Hayang main futsal, hayang pingpong, hayang catur. Embung we mah boneka teh. Da baheulana hayang boga budak lalaki. Hiji awewe dibere ngaran neni. Kos nana we kalakuanana teh gitu. Ya punten emang nanya. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum dilanjutkan. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Awal mula. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal mulanya Ka'bah dibangun itu dari masa kapan? Ka'bah itu dibangun di zaman Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam harus sudah menetapkan Ka'bah. Cuman Ka'bah zaman Nabi Adam itu ukurannya panjang 23 meter, lebar 23 meter, panjang lebarnya 23 meter, tingginya 23 meter. Kenapa bisa zaman Nabi Adam dibangun 23 meter? Karena Nabi Adam pun tingginya 27 meter. Berarti takil kapan? Nah irungan Nabi Adam muntawafir sabalik gitu kan. Nabi Adam itu tingginya 27 meter. Tingginya Ka'bah 27 meter. Berarti beda 4 meteran ya, kurang lebih. Ka'bah zaman Nabi Adam rusak lagi, masuk zaman peradaban Nabi Nuh alaihi salam, disuruh lagi membuat Ka'bah. Terjadi riwayat. Pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam disuruh terjadi, dari zaman Nabi Sulaiman terjadi riwayat. Terakhir zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam itu tingginya 13,7 meter. Makanya Ka'bah waktu itu tingginya 11 meter. Tinggi Ka'bah 11 meter, panjang Ka'bah 11 meter, lebarnya pun 11 meter seperti kukus, ukurannya angka 11. Kenapa dibuat 11 meter? Satu, Allah dan yang menyaksikan 10 para malaikat. Malaikat siapa? Jibril, Mikail, Israfil, berada dalam kelancaran keselamatan. Amin. Dari tujuan sampai ke tempat itu dibikin 11. Dulu zaman Nabi Adam ditetapkan 20 ada malaikat akbar salam, jabar salam, malaikat komar zaman. Cuman direvisi ku Jokowi jadi 11. Terus yang ketiga, nah, diciptakan Ka'bah untuk apa? Itu sebagai suatu tanda ciri duniawi. Diwajibkan para peserta bahwa bumi itu bulat, tetapi putarannya bulat itu kembali lagi ke titik yang di tempat lokasi Ka'bah. Bumi kan muter, gitu. Untuk latihan bersama. Sebenarnya Bapak dan Ibu Tegudu Parpun masalah wetan kaulon. Cuman itu hanya garis para ulama bahwa penyembahan kepada Allah itu
dari setiap manapun diarahkan ke kiblat. Bukan kulon, bukan barat. Kiblat itu ke para anggota yang dulunya Tasbih 33 ada satu masjid yang dinamakan Masjid Kiblatayn, selama 2 jam, yaitu masjid dua arah ibadah. 9 lebih Yang satu yaitu ke Masjidil Aqsa, kedua arahnya ke Masjidil Haram. Cuman dari dua arah itu selalu menimbulkan kontroversi alias peperangan sampai sekarang. Masjidil Aqsa apa nak jalur saja dipakai perang terus. Maka dulu itu oleh Allah kepada baginda Rasul, pindahkan arah kiblat menjadi satu, yaitu Masjidil Haram yang bertempat di Mekah Al-Mukarramah. Jadi Mekah yang penuh dengan karomah, bahasa Arab ada Mekah Al-Mukarramah. Padahal nyewa itu Mekah pinuh karomah nyewa, tapi kan bahasa Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu banyak penawar-penawar dari kebusukan hati, kebusukan pikiran. Jadi penawar-penawar hidup itu adanya di Madinah. Nah, itu pada gambarannya. Ya, ada pertanyaan lain silakan. Kalau ada pertanyaan Bapak, mimpi di udah kucing, mimpi di udah koran, ya. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, masuk ke sesi kedua, bahwa kita itu harus mengislamkan diri minimal di dalam tahun itu 1 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Cuman syarat sahnya yaitu melaksanakan dulu sholat hajat 8 rakaat. Sebab sholat hajat yang paling hebat itu adalah 8 rakaat. Apalagi baginda Rasul itu kalau ingin mencapai sesuatu hajat terwujud tercapai, selalu beliau itu melaksanakannya 12 rakaat. Jadi baginda Rasul itu mencapai hajatnya itu 12 rakaat. Kangjeng Rasul, Kangjeng Nabi, waktu beliau bertanya kepada Allah, sebelum bertanya kepada Allah, beliau melaksanakan dulu, yaitu sholat hajat 12 rakaat. Baru membaca doa kita 7 sampai 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Jadi artinya doa iftitah itu yaitu doa pembuka, di mana kita bisa main BBM, memakai internet, kita bisa komunikasi lewat WhatsApp, memakai internet. Kita bisa manggil Mbah Google, Mbah YouTube, memakai internet. Kita bisa memanggil, ngedownload game, ngedownload apapun lewat Play Store, memakai internet. Kalau internetnya tidak kontak, nyambung nggak Pak?
Nyambung nggak Bu? Tidak akan nyambung. Jadi doa iftitah itu adalah pembuka kontak tentang internet kepada zat sistem jaringan Allah Subhanahu. Jadi lamun urang ngadoa ka Allah tetep ka Allah tapi pasti nanti karena jaringan sistem. Sekurang teh Robi Allahu tulungan abdi tah nu datang teh lain Allah. Jadi kuduna Robi Allahu ya Allah tah tungtung. Mun Robi Allahu ya Robi komo Robi unggul ya Robi tulungan abdi. Iblis pun bisa ngaku Rob abdi Robi sendiri. Maka diurang diajarkan agar sampai doa kita kepada zat jaringan sistem ilmu Allah, Robbi Allah wa Rahmani. Robbi adalah tujuan kita siapa? Allah, yaitu kepada War-Rahmanir Rahim, yang pemilik maha pengasih dan maha penyayang. Kata Allah, Aku Allah pemilik sifat maha pengasih dan maha penyayang. Apakah tujuan engkau? Semoga mengijabah doa hamba. Oh, itu yang kau inginkan. Tiada lain hamba ini dianugerahkan berkah ilmu yang mampu mendatangkan keuangan. Dari keuangan kecil, menengah, sampai keuangan yang terbesar untuk ibadah kepada Allah. Nah, doa tersebut masuk jaringan internet, zat alam, masuk kepada zat irodat ilmu Allah. Kalau diproses melalui ilmu, langsung akan dijawab oleh ilmu. Tapi kalau ya Allah, tapi tanpa proses ilmu 50 tahun mau dijawab. Simpel saja. Sopoga handphonenya, internet ada dari jalan. Hayang mainan itu bisa. Simpel saja. Itu teh suatu tanda agar kita bisa menghubungi tentang zat lain ilmu Allah. Kalau kita offline, berarti ya Allah singkirin dalam pandangan rumah pun mau nyambung itu berarti sambungkan heula internet ilmu dan jaringan sistem ilmu Allah. Liur tapi lamun ka hati pinter gitu. Sabu umum ya Allah. Tapi teh umum ya Allah. Cek Allah teh dan sangsara nu aing. Nu beungarkeun lain, kan gogorowokan gitu. Tinggal berbisik aya lewat HP mah pan berbisik kita dengeuna tadi. Tuh, ya aku cinta padamu itu. Ya, aku cinta padamu. Angga kadengeuna. Ka Allah disami teh kudu gogorowokan. Gusti. Terang bergusti adi teh. Pangsang sarana pangtebogana. Tah jalma nu hati kagungan Gusti, abdieun Gusti paparihan orang beunghar. Jadi turunkeun beunghar teh bujur baru untuk bubuk gitu. Ada beunghar kana beunghar ku isur, beunghar ku bodoh penuh jelema jalana gitu. Tah senta ka Allah melalui jaringan sistem. Jadi kenapa manusia mencapai kehancuran? Karena keislamannya turunan. Islam turunai lain ku akibat lingkungan atau apa bukan. Karena kita tidak membiasakan diri untuk mengislamkan setiap bulan, 3 bulan atau 1 tahun. Ya kan model kartu perdana terima 1 tahun lumayan penyambung. Ya terus singkotan atau oke-nya. Urangnya ka Allah 1 tahunan di Islam ke Gusti gitu. Tahun harum 1 tahunan. Madain itu dengan pulang paling hayam Pak dari Islam. Kunaon urang ngaku Islam tapi kan selain masjid jebol deui gitu.
Karena orang Islam sendiri itu tidak menetapkan diri di dalam agama Islam. Makanya bapak dan ibu kuatkan Islam itu di dalam jiwa, di dalam diri, di dalam keluarga kita. Orang kaya godaannya istrinya, anaknya. Orang kaya itu godaannya sahabat dekat maupun temannya. Hati-hati. Banyak orang yang sudah sukses ketemu teman lama, dekat, minjem duit, hilang tiba-tiba. Nah, godaannya seperti itu. Gitu. Kalau diri kita sudah diislamkan di hadapan Allah, insya Allah tidak ada godaan hal-hal seperti itu. Kita tertipu 1 juta orang tua kita dulu. Di zaman revolusi pernah nipu orang. Kita tertipu 10 juta orang tua kita dulu pernah nipu 100 sen di zaman Belanda dulu. Kita tertipu 100 juta. Jangan takut. Kita sudah berusaha. Ya Allah, jauhkan hamba dari tipuan-tipuan orang yang zalim, orang jahat. Tapi kasih nipu. Entong sia. Itu artinya kita itu membayarkan dosa orang tua kita dulu. Leluhur orang teh bukan duit nakal batu patipu ka batu. Jadi lah urang teh hijuna ka tipu kitu. Bayar ku itu. Kan kenapa ibu lagi yang 10.000. Ai 10.000 jaman Belanda seberapa word, Pak? Untuk. Iya. Kakek kita ibunya 10.000 baheula. Seberapa word? Udah sambil jalan. Baheula yang mau ke Serang banyak ku kopi kita. Timang kopi 2 pintu. Berarti dikalipat gandakan. Udah zaman Jokowi 10.000 jaman Belanda sekarang berapa? 1 M, Pak. Tinggal tambah nolnya. Gitu. Wajar kalau kita tertipu, tapi jangan bersedih. Orang tanya belum capek usaha teh ditipu ku batur ulah. Eta teh mayar hutang aki urang baheula. Leluhur urang baheula. Sok coba tipu eueuh kiai ajengan ditipu eta begitu. Berarti itu teh sama dengan membayar hutang. Dari setelah tertipu kaituna teh hampang rezeki teh Pak. Rezekina milikna kauntungan kabagyan da urang ikhlas kana tipuan tadi teh. Da Allah mau nyatang artos urang mau jalan penipuan eta Pak. Lamun teh aya soal nanti baheula mah gitu. Artinya itu telah dibayar. Makanya balik lagi permasalahannya, kuatkan diri kita menjadi orang Islam, bertauhid Islam, bertuhankan Allah, berilmukan ilmu Allah. Insya Allah tidak ada kekurangan pandang, tidak ada kekurangan pangan. Insya Allah Bapak disejahterakan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di tahun 2000 berapa sekarang Pak? 2015. Akhir kemudian cerita dari 2015 itu akan semakin sempit ekonomi. Akan semakin sempit mendapatkan keuangan. Banyak yang pabrik-pabrik yang gugur, pabrik yang hancur, yang akibatnya orang sulit mata pekerjaan, mata pencarian. Naudzubillah. Anu dagang, kamu tahu kalau batu patipu, mau menang untung gede. Itu akhir cerita ujian Allah Ta'ala 2015 akhir. Berarti kan sekarang udah 6 bulan kepake. Mendekati bulan Juli bulannya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan lagi kita menghadapi masa sulit,
masa sempit cetak ilmu bron Allah Subhanahu takwa antara dua nabi man tirakat ya Allah anugerahkeun ilmu ka abdi beri beuki loba sakitu nya Tuhan ya Allah anugerahkeun ilmu ka abdi disebutkeun ilmu naon biar itu subhanallah 78.000 setiap sesudah 5 waktu subhanallah keceri di tengah bulan fokus subhanallah tak 1, 2, 3 pas saum anu ke 11 hari saum nu ka 8 tepat setengah 3 pagi lagi membaca subhanallah berarti si kolbu bercahaya bening terus ada yang datang jadi kamu sekitar utusan jadi ingin ilmu apa saudara sebenarnya ingin ilmu yang dapat menggoyangkan takdirmu bro. Kenapa nggak dari awal disebutkan? Mau disebutkan dia jadi iman itu. Maka enggak menang. Hari itu mah tenangan deh. Mun cepat orang mah minyak cawan merah. Ujian engke doa tabarok jeung inna anzalnahu 47.000 tak jadi minyak nanti sebutkeun kana hulu anak sia gitu maksudna ilham kan petinggi urang hakikat Nabi Allah sebutkeun kana hulu anak sia jeung awakna sebut moal kakurangan rezeki di tahun 2000 tuh datang mungkin ayah malaikat anu rada baong siapa Allah nipu dan senipu abdi juga dia anugerahkeun ilmu nipu naon teh urang terakhirna yang sangat goyangkeun takdir disebut mubron nya ampun bener tadi itu jadi disebut syirik kan gitu alhamdulillah ya itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah siapkan airnya karena akan disetting untuk keberkahan duniawi rezeki agar Bapak dimudahkan dari bulan Juli menuju Desember sampai ke Januari tahun depan. Siapkan airnya, insya Allah setelah isi botol ini Bapak dan Ibu insya Allah disemprot dengan minyak tawar merah laksanakan hajat jualan silakan mau di mana insya Allah Bapak dan Ibu dimudahkan rezekinya, dimudahkan hidupnya, apapun yang Ibu mohonkan. Kalau orang janda akan mudah mendapatkan jodoh yang soleh. Tim survei berharap agar seluruh santriawan-santriawati PTSA ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah silakan hapnya dirapatkan. Di bulan Maulid nanti kita akan melaksanakan isi bersama. Kilas latihan bersama. Nanti pada masa penyemprotan kita akan menjelajahi wilayah Sampang. Bapak tidak ngomong bahwa ini apa itu sebenarnya bersama kita. Saya ini jadi orang kaya. Apa kayaknya? Kita ini kaya dari bumi. Kayaknya banyak memiliki banyak apa. Wah baru semprot. Namun ada pemaksudan saya semprot ke abdi mawar yang saya sayang mau semprot ke. Yang kita lo bapak itu hayang gitu. Jadi Bapak ingin mendirikan perusahaan ingin apa insya Allah dari keberkahannya ini karena sesuai petunjuk insya Allah akan mempermudah datangnya rezeki khususnya di bulan puasa ini amin ya rabbal a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi.
ila hadratin Nabil Mustafa syafaati wa mujizati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi barakatil Quran wa barakatil mu'alafatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila hadrati barakallahu maulana kalam wa barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati barakallahu maulana tuan kangjeng Nabi Adam ibu Jawa kangjeng Nabi Lodis kangjeng Nabi Lodis Idris Yahya Zakaria Musa Isa Ibrahim Ismail alaihi salam Daud Sulaiman alaihi salam. Barakallahu maulana doa minal mujizat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati barakallahu maulana du'a sahabati Rasulillah Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Sayyidina Ali Sayyidina Hamzah Sayyidina wa maulana du'a Imam Rafi'i Imam Syafi'i Hambali Maliki Hanafi wa maulana du'a Sangjeng Muhyiddin Abdul Qadir Jalani Qadasallahu wa maulana du'a wa guru Sayyid Munir Jabat wa guru Sunan Jabat Syekh Muhammadullah Syekh Muhammadullah Syekh Muhammadullah Syekh Muhammadullah Syekh Muhammadullah wa maulana dua wa guru Syekh Muhammad Fahrul Razi Syekh Sunan Jabat Syekh wa guru Syekh dari Syekh wa barakallahu wa maulana dua karomah minal barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati barakallahu maulana dua wali salabat Demak wali Pitu dan Pasar Bali rahmatan wasiatan wa maulana dua Sahodil Bangkalan Madura Sayyid Hamzah Nuli Sumenep Madura wa maulana dua Ibu Ratu Dewi Yudhiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa ila hadrati barakallahu maulana doa para ahlul gaib simpatisan pesantren terbuka dari Allah wa guru marwan yurukan ujang Muhammad Husain Sidi Sawiya kulit gopi urat nabuna hasil barokah
turungan dulu anjeun anu hadir dina wong sing barokah usahana sing barokah rezeki sing menang sing tiasa ngarunakeun zakat ka Allah. Biiznillah kun fayakun al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa ila hadrati barakallahu maulana wa min jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat rahimakumullah fil masjidil maghribi fil barri wal bahri sayyidul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa inna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala
walau annal qur'ana suyirat bihil jibalu aw quti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta ballillahi amru jam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. 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 Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. 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 Allahumma rzuqna min rahmatan lil alamin. 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 Allahumma rzuqna min rahmat. Allahumma rzuqna min haitsu la yahtasib. 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 Allahumma haitsu la yahtasib. Allahumma rzuqna min haitsu la yahtasib. Allahumma rzuqna min haitsu la yahtasib. Allahumma rzuqna min yahtasib. Allahumma rzuqna min haitsu la 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 yahtasib. Allahumma rzuqna min haitsu. Allahumma ya fatahu ya basitu rizqan. 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 Allahumma ya fatahu ya basitu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi.
Subhanalladzi asra bi 'abdi. 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 Subhanalladzi asra bi. Amin Allahu ya rabbal alamin. Allahumma afina bihalalika an haramika wa aqina bi fadlika man siwaika. Allahumma barik lana rizqana kabiru rizqana wa baraka. Allahumma barik lana hayata dunya wa hasanatal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridhoka rizqana kabiru rizqana Ignan wal gina rizqan wa na'udzubika min syahwatika wa nar wa na'udzubika minal faqri wal kufri wal maskana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Allah ya Rabbal alamin. Tarik nafas, tahan, ikuti di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sejang ngagungkeun kasaktian ilmu Allah, nyungkeun ngahilangkeun sifat sial, sifat apes, sifat sulit dina kehidupan abdi. Hayang diberkahkeun, hayang disukseskeun. Tiup Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tarik nafas. Nyungkeun linggih barokahna ilmu Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Barokah ladunina Kangjeng Nabi Adam, doana Kangjeng Rasul. Hebat mujizatna Musa jeung Isa. Kalayan hebat karomah jeung ilmu gaibna para ahli gaib, utusan Allah Ta'ala. Nyungkeun ijabah doana pamaksudana ieu mustaminu hadir dina bumi. Biidznillah kun fayakun. Turun Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal hakim. Alhamdulillah. Usapkan ke muka untuk pengasihan, usapkan ke badan untuk kehormatan kewibawaan, usapkan ke penyakit kita yang suka menderita di badan kita, di kaki, di badan atau di kepala, dengan izin Allah. Silakan kita bacakan sholawat dan satu orang satu ke depan. Allahumma sholli. Dari dulu gimana surveinya Bapak? Ya alhamdulillah kami telah menemukan tempat yang kita mau. Tempat latihan kan di Pulau Pisang Ketek. Betul Untuk jemaah kalau di Pulau Pisang dan ada jalan juga memang jelas ya. Nanti saja. Hati-hati. Juni tahun